Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara sekalian. Selamat siang atau selamat sore, selamat malam, saudara sekalian, dimanapun saudara berada. Selamat berjumpa kembali dengan saya dalam mata kuliah Hukum Pidana Lanjut atau Hukum Pidana 2, yang pada kesempatan ini kita akan bahas tentang penyertaan. Saudara sekalian, semoga dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang apapun. Sehat ya, jadi pada kesempatan ini saudara semoga bisa mengikuti agenda perkuliahan ini. Penyertaan ini saudara, itu merupakan bab yang ketiga dalam mata kuliah hukum pidana lanjut ini. Yang pertama kita dulu sudah membahas tentang pidana dan pemidanaan, sekarang kita membahas tentang penyertaan. Kemarin dengan Pak Azil juga sudah dijelaskan terkait dengan percobaan. Baik, saudara sekalian, kita akan bahas penyertaan itu apa, saudara. Gampangnya, penyertaan itu merupakan sebutan pelaku tindak pidana tetapi dalam arti luas. Jadi, pelaku tindak pidana yang dalam arti luas atau dalam arti siapapun yang melakukan suatu tindak pidana itu adalah kita sebut sebagai penyertaan. Bisa di situ nanti perannya bisa sebagai pelaku, bisa sebagai pembantu, atau bisa sebagai sebagai penyertaan yang lain. Menurut Profesor Tresna, penyertaan itu beliau sebut dengan istilah turut campur dalam peristiwa pidana. Kalau menurut Profesor Karni, beliau menyebut turut berbuat delik. Utrecht menyebut dengan istilah turut serta. Kalau bahasa aslinya, bahasa Belanda, penyertaan itu adalah deelneming. Jadi karena hukum kita itu masih mengikuti hukum Belanda, sehingga nanti mungkin dalam literatur lebih sering disebut dengan istilah deelneming. Kalau menurut Inggris adalah complicity. Jerman mengistilahkan dengan teelnahme atau tetermeerheid, dan kalau Prancis participation. Saudara sekalian, pembagian dari penyertaan ini ada yang bagi 2, ada yang bagi 3, bahkan ada yang membagi 4. Yang membagi 2 sekarang, von Feuerbach membagi penyertaan itu dalam 2 kategori besar, yaitu pembuat dan pembantu. Beliau sebut dengan istilah Urheber dan Gehilfe. Urheber itu adalah pembuat, Gehilfe itu adalah pembantu. Begitupun juga menurut KUHP Belanda. Ingat ya bahwa hukum Belanda pun juga banyak dipengaruhi dengan Jerman dan sebagainya. Jadi von Feuerbach sendiri kan berasal dari Jerman. KUHP Belanda dan sekarang yang dianut di Indonesia itu juga membagi 2. Sebutannya beda dengan Urheber dan Gehilfe, tetapi penyebutannya adalah Dader dan Medeplechter. Dader itu adalah pembuat, sedangkan Medeplechter itu pembantu. Jadi di KUHP kita ada di pasal 55 dan pasal 56 KUHP. Nah, saudara sekalian, di Prancis dan Belgia juga menyebut 2 juga, authors dan complices, pelaku utama dan juga pembantu atau penyerta. Di Inggris ada principal itu pelaku baku atau pelaku utama, dan aksesoris, pelaku pembantu. Jadi di Inggris istilahnya principal dan aksesoris. Kalau dia hanya perannya kecil itu disebut sebagai aksesoris. Nah, kalau tadi kita membahas yang 2, pembagian 2, sekarang kita membagi yang 3. Ada yang 3. Jerman, Jepang itu termasuk kategori yang membagi 3 kelompok. Yang pertama adalah Täter atau dader lah kalau tadi kita sebut ya. Dader, Täter, Anstifter, Gehilfe. Täter pembuat, Anstifter penganjur, dan Gehilfe. Coba perhatikan dengan yang ada di 2 tadi ya, pembagian di 2, baik menurut von Feuerbach maupun yang ada di KUHP Belanda. Tadi ada Täter ya, itu Urheber, Gehilfe itu pembantu. Nah, menurut Jerman itu ada sendiri ya, yang tengah yaitu Anstifter. Anstifter itu penganjur. Jadi menurut Jerman, Anstifter itu dikeluarkan dari pembuat. Kalau di Indonesia, penganjur
atau anstifter itu masuk dalam dader. Nah, nanti akan kita bahas. Jadi kalau yang membagi dua, anstifter itu masuk dader, sedangkan kalau di Jerman, anstifter atau penganjur itu berdiri sendiri. Di Jepang sekarang saudara, sudah hampir sama. Co-principal, pembuat, ya, pembuat co-principal, instigator, dan aksesoris, pembantu. Jadi ini pun juga saya kira hampir sama ya. Jadi pembuat, pembantu, tapi tengahnya ada penganjur. Baik, kita lanjutkan saudara. Yang bagi 4, Rusia. KUHP tahun 1996, beliau menyebut ada perpetrator, organizer, instigator, dan aksesori. Perpetrator itu pembuat langsung. Organizer itu yang merancang, itu ya, yang punya ide, yang membuat, yang intinya pelaku tetapi tidak langsung. Instigator menganjurkan, dan aksesori itu membantu. Jadi kalau di Rusia sudah membedakan ya, ada organizer, ada instigator. Nah, saudara sekalian sekarang, oke lah, kalau saudara sudah paham ya, kira-kira sudah ada 3 model. Ada yang membagi hanya 2 kelompok besar, yaitu pelaku dan pembantu. Ada yang membagi 3, pelaku, pembantu, tapi tengahnya adalah ada anstifter, ada penganjur. Ada yang bagi 4, ya, tambah organizer. Nah, saudara, itu Indonesia pakai yang mana? Kalau Indonesia karena masih menganut yang Belanda, sehingga masih mengikuti yang model 2. Jadi pelaku, pembuat, dan pelaku, pembantu. Nah, saudara sekalian, sekarang pandangan terkait dengan penyertaan. Nah, bagaimana? Apakah penyertaan itu memperluas dapat dipidananya orang, Strafausdehnungsgrund, atau ia memperluas dapat dipidananya perbuatan. Ya, saudara ingat kalau saya menyebut ini, saudara harus pahami betul bahwa untuk kelompok-kelompok yang monistis tidak akan mempermasalahkan ini, karena monistis itu tidak ada bedanya antara antara tindak pidana maupun pertanggungjawaban pidana, antara orang dan perbuatan, ya. Tapi kalau menurut orang-orang dualistis dibedakan gitu, ada perbedaan antara orang dan perbuatan, antara TP dan PJP. Orang itu adalah PJP itu ya, nanti mens rea. Ingat pada saat Pak Ali mengajar hukum pidana 1, ada istilah ya, kalau perbuatan itu ada istilah lain, TP, ada istilah lain, criminal act, ada istilah lain, tindak pidana, ada ya, oke. Sedangkan kalau PJP ya, tadi ada aktus reus tadi ya di perbuatan. Kalau di PJP itu PJP bisa disebut sebagai unsur subjektif, bisa disebut sebagai mens rea, bisa disebut unsur orang, unsur pertanggungjawaban pidana, criminal responsibility, atau mens rea. Jadi dibuka lagi nanti bukunya Pak Ali. Nah, posisi sekarang gimana? Gampangnya adalah penyertaan itu melekat pada TP apa melekat pada PJP gitu loh ya. Kalau melekat TP berarti ia memperluas tindak pidana atau memperluas perbuatan. Sedangkan kalau dia melekat pada PJP berarti ia memperluas orang, memperluas mens rea-nya, pertanggungjawaban pidananya. Ya, bisa dipahami ya Saudara ya. Jadi misalnya sekarang ada orang menganjurkan, dia sih tidak melakukan, dia hanya mengatakan, wahai si A, saya minta saudara tak beri duit sekian, tolong si B dibunuh. Jadi dia sebagai instigator, dia bisa menganjurkan, dia melakukan itu, menganjurkan kepada orang dengan janji-janji pemberian tertentu untuk membunuh seseorang, sebut saja B. Nah, saudara, di sini si A ini tidak melakukan apapun, dia hanya memberikan duit gitu. Nah, tapi apakah si A ini tidak jahat? Jahat kan?
Atau apakah kemudian kalau misalnya si yang tadi diperintah itu, yang diberi duit pelaku bayarannya itu tadi akhirnya membunuh, apakah yang hanya bisa dipidana hanya si pembunuhnya, sedangkan A itu tidak diapa-apakan? Tentu ini tidak adil, kan gitu. Jadi, nah, sementara kalau kita lihat, no, kalau yang si pembunuh, ya memang dia melakukan tindak pidana perbuatan sebagaimana di pasal 340 misalnya. Dia melakukan nusuk, dia mencekik, atau dia menghajar sampai mati, katakanlah dia melakukan perbuatan. Sedangkan A kan tidak melakukan perbuatan itu. Dia juga tidak nyekik, dia juga tidak nusuk, dia juga tidak melakukan apapun. Tetapi dia kalau dibebaskan tentu tidak adil, kan gitu. Oleh karena itu ada pandangan ini yang tadi Pak Ali sudah sebutkan. Jadi Strafaussdehnungsgrund atau dia memperluas dapat dipidana perbuatan. Dia itu memperluas orangnya atau pelakunya ini yang bisa diperluas atau perbuatan. Jadi gitu. Nah, sekarang kalau dipandang sebagai Strafaussdehnungsgrund itu dipandang sebagai persoalan PJP. Jadi perbuatan A tadi, kayak saya tadi, itu tidak disebut sebagai delik. Jadi saya tidak melakukan. Nah, karena bentuknya tidak sempurna, wong saya tidak melakukan apa-apa. Nah, tapi kalau menurut pandangan yang kedua, memperluas perbuatan, jangan begitu. Jadi si A, si yang memberikan duit tadi, itu pun juga dipandang sebagai melakukan suatu tindak pidana gitu. Dengan dia mengatakan, dia dengan memberi perintah, dengan dia memberikan uang bayaran, itu adalah perbuatan pembunuhan. Jadi, loh Pak, kok bisa dikatakan sebagai pembunuhan? Ya, kalau si B atau si yang diperintah katakanlah C ya, itu melakukan pembunuhan terhadap B, maka dia pun bisa dikualifikasi sebagai pelaku pembunuhan. Tapi kan dia tidak membunuh, Pak. Nah, sekarang, ya, memang dia tidak melakukan pembunuhan, tapi dia juga telah melakukan delik. Namun, bentuknya tidak sama dengan melakukan pembunuhan langsung. Jadi artinya yang kedua ini agak lebih rasional. Jadi kalau misalnya saya katakanlah yang memberi perintah tadi itu dipidana, itu agak rasional karena memang saya juga melakukan TP. Ingat, saudara ya, ingat untuk bisa dipidana P itu sama dengan rumusnya P itu sama dengan TP plus PJP. Nah, kalau tadi kita ngikuti Strafaussdehnungsgrund dapat dipidananya orang, padahal saya tidak melakukan delik, kan disebut di situ tidak atau bukan merupakan delik. Maka saya kan tidak melakukan delik. Lah kalau saya tidak melakukan delik, mosok saya kemudian dipidana, ya tidak fair, tidak adil. Artinya saudara jadi pengacara, loh, klien saya kan tidak melakukan tindak pidana apapun gitu. Nah, tetapi kalau kita, pandangan kita bahwa itu bukan memperluas orang, tetapi memperluas perbuatan. Saya yang tadi hanya mengatakan beri perintah, memberi uang, itu pun melakukan delik. Deliknya apa? Ya delik pembunuhan, tetapi tidak sempurna. Saya sering memberikan contoh, saudara. Misalnya ya, ada orang pendek, kira-kira ya hanya cuma 1 meter lah misalnya, atau bahkan setengah meter gitulah ya. Tapi lengkap, sempurna, ya ada tangan, ada kepala, ada kaki gitu, jadi sempurna. Apakah yang bersangkutan itu kita sebut sebagai manusia atau setengah manusia? Coba, saudara. Apakah kalau misalnya seorang yang katakanlah hanya punya bentuk tubuh misalnya hanya setengah meter, kemudian KTP-nya juga separuh dari orang yang biasa, kan enggak juga. Atau kemudian dia enggak boleh mengikuti, enggak punya hak suara dalam pemilihan umum, kan enggak juga. Atau kalau dia misalnya atau dia kalau punya anak berarti dia tidak boleh punya hak perwalian, kan tidak juga. Artinya hak dia tetap seperti orang pada umumnya, tetapi memang bentuknya khusus dan dia diberlakukan secara khusus, kan gitu. Misalnya saat ketika dia di naik bus atau apa, ya perlu ada perlakuan khusus.
bahkan kernetnya harus memberikan jalan khusus, atau kemudian kalau mau turun ya diangkat oleh kernetnya. Artinya tidak kemudian lalu, loh ini setengah manusia ini, jadi silakanlah kalau dia tadi disamakan dengan manusia lain ya turun diri. Tidak begitu maksudnya. Jadi gitu ya. Jadi penyertaan yang tadi baik itu menganjurkan atau bentuk yang tidak katakanlah melakukan total keseluruhan dari unsur tindak pidana, tetapi karena kita memandang bahwa penyertaan adalah memperluas dapat dipidananya perbuatan, maka orang tersebut sah atau legal kalau dipidana. Berikutnya, saudara sekalian, penyertaan menurut KUHP bisa dipahami tadi ya, jadi itu sudah dipahami. Jadi orang yang berbuat tindak pidana itu bisa dikelompokkan menjadi dua ya, dua besar. Ini saudara harus pahami. Yang pertama adalah dader, yang kedua adalah medeplechter. Dader itu pembuat. Pembuat itu terdiri atas 4 ya, buka di pasal 55 KUHP. Di situ 4 itu adalah pleger, doenpleger, medepleger, uitlokker. Saudara hafalkan ya. Sama-sama ikuti Pak Ali. Pleger, doenpleger, medepleger, uitlokker. Sekali lagi. Pleger, doenpleger, medepleger, uitlokker. Pelaku itu pleger, doenpleger itu orang yang menyuruh lakukan, kemudian medepleger itu turut serta, sama-sama, saling, kemudian menganjurkan. Orang yang menganjurkan, uitlokker, anstifter kalau tadi di Jerman. Ya, jadi ada 4, pelaku yang menyuruh lakukan, turut serta, menganjur. Sedangkan medeplechter atau pembantu itu terdiri atas orang yang membantu saat kejahatan dan yang membantu sebelum kejahatan. Jadi kalau di pembantuan hanya ada 2, membantu pada saat kejahatan dilakukan dan membantu sebelum kejahatan dilakukan. Jadi saudara, ini saudara hafalkan. Jadi tidak boleh lupa. Jadi kalau nanti Pak Ali tanya penyertaan dalam KUHP atau menurut KUHP itu ada berapa? Ada 2, yaitu pembuat dan pembantu, yaitu dader dan medeplechter. Pembuat sendiri ada 4, pelaku yang menyuruh lakukan, turut serta, penganjur. Sedangkan pembantu ada 2, pembantu pada saat kejahatan dilakukan dan pembantu sebelum kejahatan dilakukan. Bisa dipahami saudara? Bisa diikuti ya? Semoga saudara bisa memahami. Berikutnya, kita satu persatu bahas. Pleger, pelaku. Kalau pelaku ini menjelaskannya mudah. Siapapun yang melakukan suatu tindak pidana langsung di lapangan, dia yang langsung berhadapan, dialah pelaku. Jadi misalnya ada pembunuhan, si pelaku pembunuhan adalah orang yang menusuk, orang yang katakanlah menyabet pakai belati, orang yang katakanlah menenggelamkan, orang yang mencekik, orang yang menyiksa, itu adalah pelaku. Pleger artinya dialah memang pelaku di lapangan. Tetapi kalau ada kalanya saudara tidak begitu. Ada kalanya pelaku itu tidak hanya sendirian begitu. Ada kalanya si A bersama si B, atau si A disuruh lakukan si B, atau si A memerintahkan si B, kan gitu. Atau si A membantu si B, atau dibalik B membantu A. Ya, jadi itu ada kalanya memang tidak kemudian lalu sederhana begitu. Kalau pelakunya memang satu tok dan dia tidak ada hubungannya dengan orang lain, sederhana sekali dan pemidanaannya selesai di orang itu. Tetapi kalau itu adalah perbuatan yang melibatkan banyak orang, pelakunya misalnya ada yang bantu, ada yang ngojok-ngojoki, ada yang nyuruh lakukan, ada yang menduiti, itu terkait dengan sesuatu yang sangat pelik, kompleks, sehingga saudara kita juga harus lihat di realita. Nah, jadi pelaku adalah si orang yang melakukan tindak pidana langsung, ya, langsung. Nah, oke, clear ya, yang pelaku ya, pleger ya, bisa dipahami ya. Kemudian yang kedua, doenpleger, orang yang menyuruh lakukan. Doenpleger itu adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain. Jadi, dianya diam, tetapi yang jalan adalah orang lain.
Jadi dianya cukup di atas kursi, tengok-tengok, dia memerintahkan kepada orang lain, dia melakukan pembunuhan tapi dengan perantaraan orang lain. Ingat, tapi perantaraan ini hanya alat. Maksudnya orang yang tadi disuruh itu ya, itu hanya alat. Dia tidak bisa bertanggung jawab. Misalnya apa? Misalnya adalah dia itu orang yang gila, orang yang tidak waras, orang yang di bawah hipnotis, atau gitu ya. Jadi dia memang hanya sekedar alat. Nah, sekarang Dunpleher. Jadi kalau begitu, setidak-tidaknya ada dua pihak ya pada Dunpleher. Ada pembuat langsung yang kita sebut dengan onmiddellijke auctor physicus atau manus ministra. Katakanlah kalau saya memerintahkan si B untuk mengambil atau mencuri barang di tempat si C misalnya. Saya memerintahkan B untuk mengambil barang di tempatnya C. Ya. Jadi kalau misalnya gini, nah, misalnya saya, kalau saya gambarkan coba. Jadi gini, biar saudara juga paham. Saya itu katakanlah A. Ya. Nih. Semoga saudara bisa lihat ya. A ya meminta B untuk membunuh C. Ya. C ini akhirnya mati. Ya, saudara ya. Jadi C ini akhirnya mati. Nah, karena C ini mati, maka siapa yang bisa dipertanggungjawabkan? Pelaku lapangan itu ini. Ya. Pelaku lapangan itu adalah B. Pelaku di lapangan ini B. Jadi pelaku di lapangan ini adalah B. Sedangkan kalau pelaku yang tadi kita sebut A ini, nah ini bisa terlihat enggak ya di saya, kalau enggak coba saya alihkan. Nah ini nanti ya. Jadi nah, si A ini sudah kelihatan ya. A memerintahkan B membunuh C. Nah, A ini kan tidak berbuat apa-apa, hanya memerintahkan B pada membunuh C. B mau melakukan itu. Ternyata kalau ini B itu hanya alat, artinya dia itu ya orang yang tidak bisa bertanggung jawab. Gampangnya adalah orang yang gila misalnya. Atau kalau enggak ya pokoknya dia disuruh mencuri ke tempatnya C lah gitu. Yang paling gampang, kira-kira lebih rasional. B ini hanya alat. Maka B ini sebenarnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dan dalam hukum pidana tidak boleh orang yang gila kok dipidana. Orang yang dalam kondisi keterpaksaan tidak bisa dipidana. Orang yang dalam kondisi terhipnotis juga tidak bisa dipidana. Yang bisa dipidana siapa? Si A. Jadi saudara, yang dipidana adalah A. Nah, si A inilah yang kita sebut sebagai Dunpleher. Ya. Nah, sedangkan si B adalah pleher. Jadi si D Dunpleher, A itu Dunpleher, B itu pleher. Jadi pelaku di lapangan. Ya, jadi gitu. Tapi syaratnya satu tadi loh ya. Syaratnya adalah si B ini tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau B ini bisa orang waras, orang yang bisa dipertanggungjawabkan, maka A dan B ini atau pelaku A dan B ini bisa sama-sama dipidana. Bukan Dunpleher namanya Whitlocker. Ya, nanti tak kasih tahu. Ya, baik. Ya, jadi Whitlocker. Selanjutnya, saudara, masih melanjutkan yang tadi. Masih melanjutkan tadi. Dunpleher. Nah, jadi Dunpleher itu
orang yang menyuruh lakukan. Bisa pembuat langsung, tadi itu kalau Pak Ali yang menyuruh, ini Pak Ali itu posisinya adalah sebagai Dunpleher, artinya pembuat tidak langsung. Itu tadi yang membuat tidak langsung, sedangkan pelaku langsungnya adalah si B yang melakukan pembunuhan atau melakukan mencuri. Bisa dipahami ya saudara ya, jadi kalau si B tadi itu adalah orang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, maka dia hubungannya inilah yang kita sebut dengan Dunpleher. Tapi kalau misalnya si A dan si B ini sama-sama orang waras, misalnya dia mau melakukan asal diberi duit sekian dan deal itu ya, maka itu bukan Dunpleher, tapi nanti bisa masuk kategori Witlocker. Nah, saya lanjutkan. Ciri-ciri Dunpleher. Ciri-ciri Dunpleher itu adalah satu, yang di alatnya itu berupa manusia. Jadi alat yang dipakai adalah manusia. Jadi kalau orang itu melakukan suatu tindak pidana, memerintahkan si B, B itu manusia dia tapi tidak mampu bertanggung jawab, maka masuknya Dunpleher. Ciri khas, ada 3 ciri khas tadi ya. Satu, alat yang dipakai adalah manusia, alat yang dipakai itu berbuat bukan benda mati, alat yang tersebut dipakai itu tidak dapat dipertanggungjawabkan. Artinya kalau kemudian bagaimana kalau alatnya itu berupa misalnya robot atau apa, kan meskipun dia bergerak tapi itu kan kita sebut sebagai benda mati. Bagaimana itu Pak? Tetap kalau itu berarti pleasure, dia pelakunya adalah pleasure, ya, menggunakan alat berupa robot gitu. Sama, robot itu posisinya adalah kayak seperti seperti pisau saja. Begitupun juga saudara ketika memerintahkan, saudara punya anjing itu taat pada saudara, kemudian saudara perintahkan untuk nyakot si B misalnya, atau si musuh misalnya, maka itu pun sebenarnya juga saudara itu pun pelaku ya, pelaku menggunakan alat anjing itu ya, tapi ini bukan kategori Dunpleher karena alatnya bukan manusia. Jadi alat yang dipakai adalah manusia, alat tersebut berbuat, dan alat tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan. Itu ciri khas. Nah, tidak dapat dipertanggungjawabkannya alat atau manusia tadi itu bisa karena tidak sempurna jiwanya atau karena daya paksa. Jadi karena daya paksa, dia tidak bisa berbuat lain selain dia dipaksa. Karena hipnotis atau karena apa? Atau karena adanya suatu serangan yang excess, not due excess. Ya, pada saat saudara belajar hukum pidana 1, yang disebut sebagai tidak mampu bertanggung jawab, artinya dihilangkan pertanggungjawabannya, itu kan bisa karena pasal 44, 48, 49 ayat 2 atau 51 ayat 2. Nah, itulah bisa kita pakai. Nanti kalau di soal muncul itu berarti si pelaku di lapangan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau si pelaku di lapangan tidak bisa dipertanggungjawabkan, maka hubungan antara A dan B ini adalah Dunpleher atau menyuruh lakukan. Jadi pahami saudara ya. Berikutnya kita beralih ke yang ketiga. Orang yang turut serta melakukan, to make the pleasure. Kalau turut serta, ini maknanya adalah ada A dan B bekerja sama. Dia saling turut gitu, mengerjakan sesuatu secara bersama-sama. Misalnya, si A sama si B ini sudah berencana untuk nyolong. Si A bagian masuk, si B bagian di luar, ngawasi. Nyolong motor misalnya. Si A bagian lihat, dia berdiri di atas motor, si B bagian yang rusak kunci lalu kemudian nanti bersama-sama. Itu namanya made the pleasure itu. Meskipun si si B hanya duduk di atas motor, tidak merusak kunci, tidak juga yang melarikan motor, ya itu sama. Itu artinya sama, ya, jadi saling. Syarat adanya made the pleasure itu yang pertama harus ada kerjasama secara sadar. Jadi si A, si B itu sudah memang berencana, memang sudah ada perencanaan. Tapi ingat ya, perencanaan atau kerjasama secara sadar itu tidak harus permufakatan diomongke. Tidak mesti. Cukup misalnya saja,
dua orang misalnya sama tahu, dia mau melakukan itu lalu kemudian saling membantu atau saling bekerja sama, itu sudah dianggap sebagai medepleger. Misalnya si A pada saat mencuri barang misalnya, lalu misalnya atau mencopet barang gitu, kemudian konangan. Nah, si B ini kemudian karena tahu ini karena ini kok kayaknya nih profesi nih, bolo itu ya, bolo sama-sama pencopet gitu. Lalu kemudian dengan gesit menyembunyikan atau dengan gesit lalu kemudian melimparkan kepada B dan B langsung sama-sama tahu. Meskipun tidak ada kesepakatan atau permufakatan sebelumnya, ini juga dianggap sebagai kerjasama nih gitu. Jadi ada kerjasama antara si A si B. Tidak mesti harus sejak awal dikatakan, yuk nanti malam nyuri, yuk nanti malam ini, yuk besok beroperasi. Tidak begitu. Tidak mesti begitu. Nah, bekerja sama. Jadi cirinya adalah ada kerjasama secara sadar yang tidak mesti harus dimufakati. Ya, bekerja sama. Kemudian kerjasama itu ditujukan untuk yang barang yang dilarang oleh undang-undang. Jadi apa ya? Misalnya tujukan kepada hal yang dilarang undang-undang. Dilarang oleh undang-undang itu misalnya karena tadi nyolong itu dilarang undang-undang, mencuri, nyopet dan sebagainya. Ya. Kemudian yang kedua ada pelaksanaan bersama secara fisik. Artinya si A juga ikut membantu, si B juga membantu B. Tapi bukan berarti membantu dalam arti hanya sebagian. Nanti pembantuan beda lagi, ya beda lagi. Ada membantu itu sifatnya dia tidak punya niat jahat karena dia juga tidak punya apa itu harapan untuk ikut menikmati lah mengenai begitu. Ya, jadi ciri syarat utama adalah ada kerjasama secara sadar. Yang kedua ada pelaksanaan bersama-sama secara fisik. Baik, yang keempat sekarang penganjur, Whitlocker. Whitlocker adalah orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana. Saudara, Whitlocker ini hampir sama dengan Dunpleger ya, sama-sama menggerakkan orang lain. Si A meminta orang lain untuk melakukan perbuatannya untuk melakukan pencurian kepada si C, misalnya, atau harta bendanya si C. Lah Pak, perbedaannya apa? Ini bisa masuk penganjur atau bisa masuk ke orang yang menyuruh lakukan. Kalau ciri khasnya ya, kalau si B, orang yang disuruh, orang yang pelaku di lapangan, kok bisa bertanggung jawab, waras gitu gampangnya, bisa dimintai pertanggungjawaban, maka namanya penganjuran, namanya Whitlocker. Tapi kalau si B, pelaku di lapangan tadi, tidak mampu bertanggung jawab, maka itu namanya adalah Dunpleger. Jadi gitu tadi sudah kita sepakati di depan. Ya, kalau ciri khasnya tadi, si B pelaku di lapangan itu ternyata adalah orang yang mampu bertanggung jawab, maka itu adalah Whitlocker, penganjur. Tapi kalau misalnya tidak mampu bertanggung jawab, maka itu namanya Dunpleger. Baik, saudara sekalian, lah hubungan antara si A si B atau A ini memerintahkan kepada B, menganjurkan kepada B, ini kalau ada syarat-syarat begini, menggunakan sarana-sarana 4 ini. Yang pertama adalah satu, memberi atau menjanjikan sesuatu. Jadi dia pasti nanti memberi atau menjanjikan sesuatu, uang atau barang atau apa atau sesuatu. Atau kalau tidak memberi atau menjanjikan sesuatu, dia menyalahgunakan kekuasaan atau martabat. Dia selaku dosen nih, kemudian menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dia sebagai dosen. Lalu kemudian meminta kepada si B agar supaya melakukan tindakan tertentu. Ya, nah, lalu si B sadar gitu, dia mau melakukan. Nah, itu namanya Whitlocker, saya menganjurkan. Misalnya tuh saya janji-janji, kalau kamu nanti mau, maka tak kasih nilai ini. Itu namanya Whitlocker. Atau yang ketiga, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman atau penyesatan. Kekerasan dalam arti tidak terlalu ya, artinya kekerasan bukan paksaan ya, artinya paksaan dalam arti kayak seperti tadi. Kalau paksaan masuknya nanti overmah, masuknya 48, masuknya kategori Dunpleger nanti. Ya, kekerasan, ancaman atau penyesatan atau ditipu itu. Nanti yang keempat,
dengan memberi sarana, kesempatan, atau keterangan. Dia misalnya memberikan ini ilustrasi begini, sebagainya, akhirnya kemudian dia ikut. Dia mau melakukan itu, meskipun tidak ada upah, tidak ada janji upah. Itu sama dengan witlocker. Jadi satu, memberi atau menjanjikan sesuatu. Yang kedua, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat. Dia dengan ancaman kekerasan atau ancaman atau penyesatan. Atau yang keempat, beri kesempatan, sarana, atau keterangan. Misalnya, wah ini musim begini, itu kalau kamu bisa ngambil aglonema, itu misalnya di tempatnya si B, aglonema apa sekarang yang sedang in, aglonema apa, lidah mertua apa ya itu ya saudara, ini kan saudara yang paham itu. Nah, maka wah nanti bisa dijual, akhirnya kemudian dia tergerak. Lalu kemudian dia, oh nanti dijualnya ke sini dan sebagainya. Beri sarana, kesempatan, atau keterangan, penjelasan. Itu namanya penganjur. Jadi kalau misalnya ternyata dia misalnya, tetapi memang harus ada kata-kata. Kalau bisa mencuri itu, gitu ya, itu penganjuran. Tapi kalau dia hanya mengatakan misalnya, aglonema sekarang itu mahal sekali ya. Jadi kalau bisa dapat aglonema maka kita kaya. Lalu kemudian si B dengan serta-merta dia ketika ketemu aglonema lalu dicuri. Lah itu tidak bisa kita sebut sebagai penganjuran. Lalu orang yang mengatakan itu berarti penganjur. Tidak bisa begitu, ya. Nah, bedanya penganjuran dan menyuruh lakukan apa, Pak? Kalau penganjuran itu menggerakkan itu dengan sarana-sarana tertentu. Sarana yang sudah ada di pasal 55 ke 1 ayat 1 ke 2. Jadi dengan memberi kesempatan, sarana, keterangan, menyalahgunakan kekuasaan, martabat, dengan kekerasan, ancaman, memberi atau menjanjikan sesuatu. Ini yang dimaksud sarana-sarana ya. Jadi sarana-sarana yang sudah ditentukan secara khusus di pasal 55 ayat 1 ke 2. Baru itu disebut sebagai penganjur. Tetapi kalau itu menyuruh lakukan, sarannya tidak ditentukan. Ameh dengan keterangan, ameh dengan tipu daya, ameh dengan apa. Yang jelas yang bersangkutan, si pelakunya tidak bisa bertanggung jawab. Itu disebut menyuruh lakukan. Nah ini ciri yang kedua. Kalau penganjuran, pembuat material, pelaku di lapangan, tidak itu dapat dipertanggungjawabkan. Si B-nya itu bisa dipidana. Artinya dia sehat, waras. Tetapi kalau menyuruh lakukan, B ini hanya alat. Dia tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ciri khas itu ya, saudara ya. Nanti kalau ada pertanyaan, apa bedanya antara penganjuran dan menyuruh lakukan? Ini saudara paham. Karena tidak semua bisa memahami dengan baik. Nah, syarat-syarat penganjuran yang dapat dipidana. Satu, ada kesengajaan untuk menggerakkan orang lain. Sengaja. Makanya tadi kalau Pak Ali misalnya hanya menyebut, wah ini aglonema ini sedang naik daun, maka kalau seandainya kamu bisa dapat aglonema ini ya kaya itu. Saya tidak menggerakkan dia, tidak ada kesengajaan untuk mencuri gitu. Saya hanya menyampaikan itu, maka saya tidak bisa disebut sebagai penganjur. Kemudian yang kedua, menggerakkannya sebagaimana dengan upaya yang ditentukan undang-undang, dengan janji-janji, dengan imbalan, dengan keterangan atau dengan kesempatan atau sarana keterangan tertentu, ya. Itu tadi yang sudah ditentukan undang-undang pasal 55 ayat 1 ke 2. Terus putusan kehendak dari si pembuat material ditimbulkan karena A, B di atas, karena adanya kesengajaan menggerakkan, terus menggerakkannya itu dengan upaya atau dengan janji-janjinya itu. Jadi kalau misalnya si pembuat itu tidak tergeraknya bukan karena satu atau dua, ya, ini seharusnya hal-hal satu atau dua di atas, maka tidak bisa disebut sebagai penganjuran. Misalnya dia tergeraknya bukan karena itu, tetapi justru karena ada keterangan dari saya tadi, lalu kemudian di rumah misalnya istrinya misalnya kemudian muring-muring, lalu kemudian dia kalap mata, akhirnya kemudian teringat dengan apa yang saya sampaikan, lalu kemudian dia ngambil, itu beda lagi itu, ya. Kemudian 4, si pembuat material melakukan tindak pidana dianjurkan. Jadi si pembuat, si B harus melakukan. Kalau si B hanya cuma diem saja, ya tidak bisa kita sebut sebagai penganjuran. Setidak-tidaknya loh ya,
si B yang saya beri duit atau saya janji itu sudah datang ke sana, setidak-tidaknya sudah percobaan, sudah pernah melakukan setidaknya pada tingkat percobaan. Ingat, percobaan itu apa? Satu, niat. Ada permulaan pelaksanaan. Yang ketiga, pelaksanaan tidak selesai, bukan karena kehendak sendiri. Kemarin sudah dibahas ya. Jadi kalau itu dia tidak melakukan, maka ya tidak bisa disebut sebagai adanya penganjuran. Jadi untuk bisa disebut sebagai penganjuran, salah satunya adalah dia sudah melakukan. Kemudian yang kelima, pembuat material harus dapat dipertanggungjawabkan, ya, tidak kemudian lalu dia tidak dapat dipidana, tidak melakukan apapun, tapi dia juga bisa dipertanggungjawabkan. Kalau dia orang tidak waras, ya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban si penganjur bagaimana, saudara? Pertanggungjawaban penganjur. Pertanggungjawab penganjur itu di dalam KUHP ditentukan bahwa penganjur dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang sengaja dianjurkan beserta akibatnya. Jadi misalnya begini maksudnya ya, saya menganjurkan kepada B untuk memukul si C misalnya, udah dipukuli saja misalnya. Lalu kemudian si B ini yang saya perintah ini dengan duit tertentu gitu ya, ternyata mukuli. Akibat pukulannya si B ini ternyata si C mati. Maka apakah saya yang hanya menganjurkan memukuli bisa dipertanggungjawabkan? Bisa. Ya, di pasal 55 keseduanya itu menyatakan bisa. Saya bisa dipidana berdasarkan perbuatan penganiayaan yang berakibat matinya orang lain. Jadi meskipun saya tidak menghendaki matinya si C, saya memerintahkan si B itu hanya untuk memukuli, tetapi karena akibat itu menjadi mati, maka saya tetap bisa dimintai pertanggungjawaban pidana pasal 351 ayat 3. Artinya memerintahkan saya itu menganiaya orang lain hingga mati gitu. Padahal niatan saya sejak awal ya enggak gitu. Nah itu ya. Jadi saudara sekalian, nanti saya akan sampaikan bagaimana jika misalnya si A ini menganjurkan kepada si B, ternyata si B tidak melakukan atau si B ternyata tidak jadi melakukan. Ini namanya penganjuran gagal. Penganjuran gagal nanti kita bahas, pidana enggak Pak? Pidana. Ya, tetap dipidana. Tetapi ada batasannya, ya. 163 bis, nanti kita akan bahas. Nah, saudara sekalian, syarat penganjuran tadi yang saya sebut sudah saudara hafalkan, saudara pahami ya. Saya kira nanti kita akan bahas berikutnya agar saudara bisa lebih pemahaman. Nanti saya akan coba bahas terkait dengan hitungan untuk melakukan penghitungan terhadap si penganjur yang gagal, ya, penganjuran yang gagal. Saya kira itu saja, saudara. Saya akhiri sampai di sini. Semoga saudara paham ya, dan semoga saudara bisa mengambil hikmah dari semua ini dan bisa punya ilmu yang banyak terkait dengan penyertaan. Saya kira begitu. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.